Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Hampir fajar, bisiknya dalam hati. Sesaat kemudian menyambar anak muda yang masih berdiri kaku di dalam parit dengan sudut pandangannya. Perkelahian ini harus segera selesai supaya Agung Sedayu tidak terlambat, kembali Kiai Gringsing itu berkata di dalam hatinya. Karena itu, maka tiba-tiba gerakannya pun segera berubah. Kiai Gringsing itu kini tidak saja banyak meloncat-loncat seperti katak untuk menghindar dan hanya menyerang, tetapi ia telah mengambil keputusan untuk segera menyelesaikan pertempuran itu. Bersamaan dengan itu terdengarlah ia berteriak nyaring kepada Agung Sedayu, "Sedayu, selagi kau sempat, bersiaplah untuk meneruskan perjalanan." Hari hampir pagi. Sedayu mendengar teriakan itu. Tetapi ia masih terpaku di tempatnya. Ia tidak dapat menguasai dirinya karena ia terpukau melihat perkelahian yang mengerikan itu. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu ia masih harus melayani alap-alap Jalatunda. Sedang alap-alap yang garang itu pun terkejut melihat perubahan tata perkelahian lawannya. Kalau ia semula masih menyangka bahwa orang bertopeng itu dapat bertahan karena senjata anehnya, maka tiba-tiba ia merasa bahwa yang dihadapinya itu benar-benar orang yang setidak-tidaknya melampaui keperkasaannya. Karena itu maka timbullah berbagai pertanyaan di dalam dirinya. Kiai Gringsing adalah nama yang belum pernah didengarnya, bahkan orang bertopeng yang berkeliaran di daerah ini pun belum juga pernah ada yang menyebutnya. Kembali ia berpikir, adakah orang ini Untara yang sedang menjebaknya, namun menilik tata perkelahiannya, orang ini jauh berbeda dengan cara Untara mempertahankan dirinya. Untara bertempur dengan sungguh-sungguh dan selalu mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk menekan lawannya sesuai dengan sikap keprajuritannya. Tetapi orang ini ternyata berkelahi seenak-enaknya. Bahkan sama sekali tidak sungguh-sungguh. Baru pada saat-saat terakhir ia merasa, orang bertopeng semakin cepat dan yang kemudian terasa benar oleh alap-alap Jalatunda bahwa ia benar-benar tidak akan dapat melawannya. Namun kalau teringat olehnya pesan Plasa Ireng, hatinya pun menjadi berdebar-debar. Apakah kata orang yang ganas itu, kalau diketahuinya bahwa ia tak mampu menangkap kawan Untara itu? Tetapi anak muda itu tak dapat mengingkari kenyataan. Beberapa kali terasa cambuk orang bertopeng itu menyengat tubuhnya. Panas dan pedih. Bahkan beberapa bagian kulitnya menjadi terluka karenanya. Karena itu alap-alap Jalatunda menjadi bingung. Menghadapi orang bertopeng itu terasa, betapa dirinya tidak lebih dari alap-alap yang tak bersayap. Alangkah kecil dirinya. Pada saat ia bertempur berempat dengan Untara masih juga ia mengharap untuk dapat mengalahkan lawannya itu. Tetapi kini ia seorang diri berhadapan dengan seorang sakti yang aneh, seorang yang bertempur dengan cambuk kuda. Persetan dengan Kakang Plasa Ireng, gumam alap-alap Jalatunda, biarlah pada suatu saat ia bertemu dengan orang bertopeng dan berselimut kain gringsing ini. Alap-alap Jalatunda pun akhirnya merasa pasti bahwa tak ada gunanya lagi untuk bertempur lebih lama. Sebab dengan demikian ia hanya akan menambah luka-luka di kulitnya. Tetapi meskipun demikian dendamnya kepada Agung Sedayu belum juga hilang. Apalagi ketika ia dapat mengambil kesimpulan dari peristiwa itu. Orang bertopeng itu agaknya telah melindungi Agung Sedayu. Alap-alap yang garang itu kemudian tidak mempunyai pilihan lain kecuali melarikan diri. Karena itu dengan berteriak nyaring ia meloncat dengan garangnya, menyerang Kiai Gringsing dengan pedangnya. Tetapi tiba-tiba ia menarik serangannya dan dengan satu loncatan panjang ia berlari ke arah kudanya. Ternyata anak itu benar-benar cakap bermain-main dengan kuda. Dengan tangkasnya ia melontarkan diri dan jatuh langsung di atas punggung kuda itu. Kudanya pun seakan-akan mengetahui apa yang terjadi dengan penunggangnya. Karena itu segera pula kuda itu meloncat dan berlari kencang-kencang seperti anak panah. Kiai Gringsing memandang alap-alap Jalatunda yang melarikan diri itu. Tetapi ia sama sekali tak berusaha untuk mengejarnya. Sebab pekerjaan yang lain masih menunggunya. Agung Sedayu. Perlahan-lahan ia melangkah kembali ke tepi parit. Dan dari tanggul ia berkata, "Bukankah aku menang?" Ketika Agung Sedayu melihat alap-alap Jalatunda itu melarikan diri, maka dadanya yang bergelora seakan-akan disiram oleh tetesan-tetesan embun malam yang sejuk dingin. Maka anak muda itu pun menarik nafas sedalam-dalamnya. Maut yang menghampirinya kini telah terusir pergi. "Nah Agung Sedayu," berkata Kiai Gringsing, "sekarang sebutlah namaku, setelah kau melihat tata perkelahianku." Agung Sedayu menggeleng.
Jawabnya jujur, aku tak tahu Kiai. Kiai Gringsing tersenyum. Namun Agung Sedayu tidak melihat wajah orang itu. Senyum yang aneh. Sedang matanya memandang anak muda itu dengan penuh kecewa. Gumamnya di dalam hati, sayang, tetapi orang itu pun kemudian segera berkata, Sedayu, bukankah kau akan pergi ke Sangkal Putung? Ya, jawab anak muda itu, dari mana Kiai mengetahuinya? Aku hanya mengira-kirakan saja. Sebab pasti Laskar Widura perlu mendapat bantuanmu. Kalau tidak, bahaya yang besar akan mengancam. Dengan kehadiranmu, aku kira bahaya itu akan dapat dielakkan, berkata orang bertopeng itu. Kenapa kehadiranku akan dapat mengelakkan bencana itu? Bertanya Agung Sedayu. Ah, desa orang bertopeng itu. Kemudian katanya, bukankah dengan demikian Widura akan mengetahui bahaya yang akan mengancamnya? Dan dengan kehadiranmu, maka bahaya itu akan dapat dikurangi. Siapakah di antara mereka yang mampu melawan Putra Kisadewa? Agung Sedayu menundukkan wajahnya. Terasa sesuatu berdesir di dadanya. Tetapi Kiai Gringsing itu berkata terus, nah, pergilah. Mumpung masih ada waktu. Agung Sedayu sadar akan dirinya. Diingatnya kata-kata kakaknya. Alangkah marahnya Untara kelak, apabila ia tidak sampai ke Sangkal Putung tepat pada waktunya. Karena itu maka ia pun menjawab, baiklah Kiai, kita pergi ke Sangkal Putung sekarang. Kenapa kita? Bertanya Kiai Gringsing, kaulah yang akan pergi. Aku tidak. Tidak, sahut Agung Sedayu cepat-cepat. Kiai pun akan pergi ke sana. Aku tidak berkepentingan dengan mereka, sanggah Kiai Gringsing. Agung Sedayu berdiam. Tanpa sesadarnya anak muda itu memandangi pohon randu alas di kejauhan. Dan tiba-tiba bulu-bulunya tegak di seluruh wajah kulitnya. Tetapi ia malu untuk mengatakannya. Orang bertopeng itu pasti tidak akan percaya, dan pasti akan menyebutnya Putra Kisadewa. Agung Sedayu mengeluh. Meskipun demikian ia berkata, aku akan terlambat. Mungkin, sahut Kiai Gringsing. Nah, pakailah kudaku supaya kau sampai sebelum fajar menyingsing. Orang-orang yang lapar itu akan berusaha merebut perbekalan di Sangkal Putung tepat pada saat cahaya matahari yang pertama jatuh di atas pedukuhan itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Orang bertopeng itu tahu seluruhnya. Tepat seperti apa yang dikatakan Untara sebelum mereka berangkat. Tetapi selagi ia akan bertanya, orang bertopeng itu berkata, naiklah. Dan pakai kudaku. Kiai Gringsing tidak menunggu Sedayu menjawab. Dan tiba-tiba saja orang bertopeng itu meloncat dan berlari ke utara. Kiai, Kiai, panggil Agung Sedayu. Tetapi orang itu segera menghilang di siku jalan. Terdengarlah orang bertopeng itu bergumam, lirih dan hanya didengarnya sendiri, kalau aku tidak memaksamu pergi dengan cara ini Sedayu, agaknya kau lebih senang berendam di dalam parit. Sebenarnya lah. Dengan demikian Agung Sedayu tidak berani tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Karena itu segera ia memanjat tebing parit itu. Dilihatnya kuda Kiai Gringsing masih berdiri di tempatnya. Semula anak muda itu berbimbang hati. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada pergi ke Sangkal Putung. Bahkan akhirnya ia pun merasa berterima kasih kepada orang yang tak dikenalnya itu. Terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan, dan terima kasih karena ia dapat mempergunakan kuda itu untuk mencapai Sangkal Putung. Meskipun Agung Sedayu tak juga dapat mengerti atas segala macam sikap dan anggapan orang aneh itu terhadapnya. Dan kini, sebuah kewajiban menunggunya. Sangkal Putung. Perlahan Agung Sedayu mendekati kuda Kiai Gringsing. Ia belum pernah mengenal kuda itu. Dicobanya untuk membelai surinya. Kuda itu menggerak-gerakkan kepalanya. Ternyata kuda itu cukup jinak. Nah, bisik Agung Sedayu. Kawani aku ke Sangkal Putung. Agung Sedayu segera naik ke punggung kuda itu. Dan dengan hati yang berdebar-debar kuda itu dipacunya ke Sangkal Putung. Di hadapannya terbentang sebuah jalan di tengah sawah yang panjang. Dan di ujung jalan itu menunggunya tikungan randu alas. Namun Sedayu mencoba untuk melenyapkan perasaan takutnya. Dipaksanya juga kudanya melaju terus. Tikungan randu alas itu kini tinggal beberapa puluh tombak saja di hadapannya. Agung Sedayu segera memejamkan matanya. Dilekatkannya tubuhnya pada tubuh kudanya, dan dilecutnya kuda itu sehingga berlari kencang seperti kuda itu takut pula kepada genderuwo bermata satu.
Agung Sedayu merasa, kudanya membelok dengan tajam dan sesaat kemudian kuda itu berlari menurun. Tikungan randu alas telah lewat. Agung Sedayu membuka matanya. Anak muda itu menarik nafas panjang. Dia matinya seluruh tubuhnya, dan dirabanya kedua matanya. Masih utuh. Genderuwo itu sama sekali tidak mengganggunya seperti kata orang. Genderuwo bermata satu itu selalu iri kepada mereka yang bermata lengkap. Tetapi Agung Sedayu tak berani menoleh betapapun keinginan mendesaknya. Mungkin genderuwo itu takut karena aku putra kisah dewa, pikirnya. Tetapi tiba-tiba disadarinya, bahwa alap-alap Jalatunda itu pun tak diganggunya. Jalan di hadapan Agung Sedayu masih menurun. Kini di hadapannya dilihatnya padukuhan yang kecil. Kali Asai. Padukuhan yang sepi itu tak banyak menarik perhatiannya. Dan ketika sekali lagi Agung Sedayu membelok ke kanan sampailah ia ke jalan lurus menuju Sangkal Putung. Agung Sedayu menjadi agak tenang. Jarak itu menjadi semakin dekat juga. Karena itu anak muda itu sempat berangan-angan. Diingatnya semua kata-kata orang bertopeng yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu. Alangkah senangnya kalau apa yang dikatakan orang itu benar-benar ada padaku, pikir Agung Sedayu. Kalau aku seorang sakti yang tak terkalahkan. Dan bahkan Kiai Gringsing pun tak dapat mengalahkan pula. Dengan bekal kesaktian itu aku akan mengembara. Akan aku datangi sarang-sarang gerombolan liar yang sering mengganggu ketentraman. Aku bunuh mereka satu demi satu. Tidak, bantahnya sendiri. Setiap orang akan ngeri menghadapi kematian. Kalau aku bunuh mereka, anak istrinya akan menderita. Mereka akan aku ampuni, apabila mereka kelak menjadi orang yang baik. Namun di sudut hatinya yang lain berkata, tetapi mereka telah berbuat jauh lebih kejam daripada membunuh. Dijawabnya sendiri, biarlah mereka berbuat demikian. Kalau aku berbuat demikian pula, apakah bedanya? Alap-alap Jalatunda misalnya. Aku harus memaafkannya apabila ia benar-benar telah menemukan jalan yang benar. Bukankah ayah dahulu pernah bercerita tentang seorang saudagar kaya yang jatuh miskin? Karena itulah maka ia tidak dapat membayar hutangnya kepada raja. Namun raja itu bijaksana. Saudagar itu dibebaskan dari pembayaran hutang. Tetapi, saudagar itu sama sekali tidak mau membebaskan hutang seorang miskin kepadanya. Sedang hutang itu sama sekali tak berarti dibandingkan dengan hutangnya kepada raja. Ketika raja mendengar kedengkian saudagar itu, maka raja menjadi murka. Dipanggilnya saudagar itu. Dan raja mencabut kemurahan hatinya. Saudagar itu dipaksa untuk bekerja kepada raja sebagai ganti hutang yang tak dapat dibayarnya. Agung Sedayu puas dengan angan-angannya. Ia puas dengan sikap yang disimpulkannya. Katanya di dalam hati, memang Tuhan tak akan memaafkan kesalahan kita, kalau kita tak juga memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Tetapi kemudian Agung Sedayu menjadi kecewa ketika ia menyadari keadaannya. Tak pernah ia dapat memaafkan orang lain yang telah ditundukkannya sebab tak akan ada orang yang pernah ditundukkan, apalagi disadarkannya dari kesesatan. Ya, seandainya, kembali ia bergumam. Tiba-tiba Agung Sedayu tersentak, dan tiba-tiba saja kakinya terasa gemetar ketika didengarnya sebuah terikan melengking. Tetapi ia menarik nafas panjang, ketika diketahuinya suara itu ternyata hanyalah suara burung engkak yang pulang ke kandangnya, setelah semalam-malaman mencari mangsanya. Hampir pagi, desis Agung Sedayu kemudian. Karena itu dipacunya kudanya semakin cepat. Di mukanya tampak sebuah pedukuhan seakan-akan sebuah pulau yang mengapung di dalam lautan yang hijau. Itulah Sangkal Putung. Beberapa cahaya lampu yang menembus celah-celah dinding telah dilihatnya, dan di sudut jalan tampak sebuah gardu perondaan. Agung Sedayu langsung berpacu ke gardu itu. Ia tahu benar bahwa di gardu itu berjaga-jaga beberapa orang pamannya, Widura. Karena itu ia pun tidak takut lagi bertemu dengan alap-alap Jalatunda. Ketika mereka mendengar suara kuda, maka orang-orang di gardu itu pun segera turun. Dari jauh mereka sudah melihat seekor kuda berpacu dengan kencangnya. Karena itu, orang-orang yang sedang berjaga-jaga itu pun segera bersiap. Pasti ada sesuatu yang penting. Demikianlah maka mereka segera menghentikan kuda Agung Sedayu. Seorang yang bertubuh sedang berhitung mancung maju ke depan dan bertanya, "Siapa kau?" "Agung Sedayu," jawab Agung Sedayu lantang, "aku akan bertemu Paman Widura." "Apakah keperluanmu?" bertanya orang itu pula. "Penting sekali.
Hanya Paman Widuralah yang boleh mengetahuinya, jawab Sedayu. Beberapa orang saling berpandangan. Kemudian orang yang berhidung mancung itu berkata, apakah kau tidak dapat menunggu sampai besok? Demi kepentingan Paman Widura, keselamatanmu sekalian, sahut Sedayu dengan bangganya. Antarkan anak muda ini, berkata orang itu kemudian. Agung Sedayu masih berada di punggung kuda, ketika dua orang mendekatinya, marilah, berkata salah seorang daripadanya. Berjalanlah di muka, sahut Agung Sedayu. Sesaat orang itu saling berpandangan. Kemudian mereka berdua menoleh ke arah orang yang berhidung mancung, yang agaknya pemimpin mereka. Orang yang berhidung mancung itu pun kemudian berkata, anak muda, kami para penjaga tidak mengenal siapakah kau. Tetapi adalah menjadi kebiasaan, bahwa anak muda seharusnya turun dari kuda sejak anak mas sampai di gardu ini. Oh, sahut Agung Sedayu, maafkan aku. Aku tergesa-gesa sehingga aku melupakan kebiasaan itu, dan dengan tergesa-gesa pula Agung Sedayu meloncat dari kudanya. Nah, berkata pemimpin itu, kami silahkan mengikuti orang-orangku yang akan mengantarkan anak mas dan biarlah kuda itu di sini. Baik, jawab Sedayu, terima kasih. Marilah, ajak salah seorang di antaranya. Dan orang itu pun segera berjalan. Tetapi yang seorang lagi masih berdiri tegak. Silahkan, katanya. Agung Sedayu menjadi agak bimbang. Namun akhirnya tahulah ia, bahwa ia harus berjalan di belakang orang pertama, kemudian orang kedua itu berjalan di belakangnya. Anak buah Paman Widura sangat berhati-hati, katanya di dalam hati. Namun meskipun demikian, sekali-sekali ia menoleh juga ke belakang, seakan-akan orang yang berjalan di belakangnya itu akan menerkamnya. Waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. Setelah mereka menyusur jalan desa, di antara pagar-pagar batu setinggi dada, maka sampailah mereka di sebuah halaman yang luas. Pagar halaman itu pun agak lebih tinggi dari pagar-pagar di sekelilingnya. Di depan halaman itu tampak sebuah regol yang tertutup rapat. Orang pertama, yang berjalan di muka Agung Sedayu itu pun segera mengetuk pintu regol itu. Untuk sesaat tidak terdengar jawaban. Bahkan yang terdengar ketokan pula di dalam. 4 kali berturut-turut. Agung Sedayu sama sekali tidak tahu maksud dari ketokan itu. Ia menjadi heran ketika orang yang di mukanya itu sekali lagi mengetuk pintu itu. 2 kali 3 ganda. Dan tak lama kemudian pintu itu pun terbuka. Siapa? Terdengar sebuah pertanyaan. Peronda di gardu utara, jawab orang itu. Kami membawa seorang tamu. Dan tamu itu ingin bertemu dengan Ki Widura. Sekarang, bertanya orang di dalam halaman. Ya. Inilah orangnya. Bertanyalah sendiri, jawab orang itu. Kemudian kepada Sedayu ia berkata, marilah anak muda. Sedayu maju selangkah. Tetapi hatinya mulai berdebar-debar. Meskipun demikian ia berkata dengan ketenangan yang dibuat-buat, ya. Aku akan bertemu dengan Paman Widura. Adakah sesuatu hal yang penting sekali, bertanya orang itu. Ya, jawab Agung Sedayu, penting sekali. Paman Widura harus segera mendengarnya sebelum fajar. Penjaga gardu itu tanpa disengajanya menengadahkan wajahnya. Di timur laut dilihatnya bintang Panjer Esuk memancar dengan terangnya. Meskipun demikian orang itu tidak mau kehilangan kewaspadaannya. Maka orang itu pun bertanya, siapakah kau? Agung Sedayu, jawab Sedayu. Orang itu mengerutkan keningnya. Nama itu belum pernah didengarnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya orang itu berdesis, nama itu asing bagi kami di sini. Agung Sedayu menjadi gelisah. Karena itu katanya, Paman Widura telah mengenal aku. Bertanyalah kepadanya. Baru saja Ki Widura beristirahat setelah nganglang hampir di seluruh kademangan Sangkal Putung, biarlah ia beristirahat. Besok kau akan menemuinya, berkata orang itu tegas. Agung Sedayu menjadi bingung. Kalau berita itu tak didengar oleh Widura, maka kakaknya akan menyalahkannya. Selagi Agung Sedayu terdiam, dilihatnya seseorang berjalan ke regol halaman itu. Dan terdengarlah orang itu berkata, apa yang terjadi? Oh, orang yang berada di halaman itu menoleh, dan kemudian membungkukkan kepalanya, selamat malam Bapak Demang. Inilah seorang anak muda ingin bertemu Ki Widura sekarang juga. Aku ingin menundanya sampai besok. Bapak Demang Sangkal Putung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya Agung Sedayu dengan seksama.
Dan kemudian terdengar orang itu bertanya, kabar apakah yang kau bawa? Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Benarkah seandainya berita itu dikatakannya tidak langsung kepada Widura? Apakah kakaknya kelak tidak akan marah kepadanya? Tiba-tiba ketika Agung Sedayu teringat kepada kakaknya, maka dengan serta-merta ia berkata untuk membuktikan kebenarannya dan mudah-mudahan dengan demikian, dirinya pun akan dikenal oleh orang-orang itu, katanya, aku membawa berita dari Kakang Untara. Untara, Demang Sangkal Putung itu mengulang, dan hampir setiap mulut yang mendengar nama itu pun mengulang pula meskipun hanya di dalam hati. Adakah Angger ini utusan Angger Untara? Bertanya Demang itu. Ya, sahut Sedayu cepat-cepat dengan penuh harapan. Aku adiknya. Oh, desis Ki Demang. Dan tiba-tiba ia pun segera membungkukkan kepalanya. Katanya, maafkan kami. Kami belum mengenal anak mas. Namun nama kakak anak mas adalah jaminan bagi kami, bahwa kabar yang anak mas bawa pasti kabar yang penting. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya dengan bangganya. Demikian berpengaruhnya nama kakaknya itu, sehingga pengaruh nama itu melimpah pula kepadanya. Marilah Nger, ajak Demang Sangkal Putung. Biarlah Adi Widura dibangunkan apabila kabar itu memang penting. Agung Sedayu pun kemudian berjalan mengikuti Ki Demang Sangkal Putung itu. Mereka berjalan melintas halaman yang luas menuju ke pendapa. Meskipun demikian Sedayu merasa bahwa dua orang berjalan di belakangnya. Rumah ini adalah rumahku, berkata Demang itu lirih, dan kademangan ini adalah kademangan yang subur. Karena itu Pajang menganggap penting untuk menempatkan Adi Widura di sini meskipun daerah ini jauh dari garis pertempuran. Apalagi setelah pasukan Jipang cerai-berai. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab. Sayang, Demang itu meneruskan, persoalan antara Jipang dan Pajang harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Sebenarnya Adipati Jipang itu pun tidak sejahat yang kita sangka. Namun sayang, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan. Mereka membakar hati Arya Jipang yang memang agak mudah menyala, dengan hasutan-hasutan. Akhirnya Arya Jipang harus menebus ketergesa-gesaannya dengan jiwanya. Dan orang-orangnya menjadi putus asa dan liar. Demang itu berhenti sejenak, kemudian meneruskan, sekarang kita lihat, dendam menyala di mana-mana. Dapatkah Angger mengatakan, siapakah yang bersalah kalau seandainya dua orang bersaudara terpaksa bertempur dan saling membunuh karena mereka berada di pihak yang berlainan? Agung Sedayu berdiam diri. Tak tahu ia bagaimana harus menanggapi kata-kata Demang Sangkal Putung itu. Tetapi di dalam hatinya pun timbul pertanyaan, kenapa kita mesti bertengkar? Apalagi bagi Agung Sedayu, pertengkaran adalah perbuatan yang mengerikan. Tetapi Agung Sedayu tetap membisu. Dan Demang itu pun kemudian tidak berkata-kata lagi, setelah mereka naik ke pendapa. Demikian mereka naik ke pendapa, dada Agung Sedayu pun berdesir tajam. Dilihatnya di pendapa itu, terbaring beberapa orang laki-laki yang sedang nyenyak tidur. Di bawah cahaya lampu minyak, tampaklah wajah-wajah mereka yang keras tajam. Sedang beberapa orang di antaranya tumbuh janggut, jambang dan kumis yang lebat di wajah-wajah mereka. Mereka terbaring berjajar-jajar di atas tikar selapis. Namun tampaklah betapa nyenyak mereka itu. Sedang di sudut pendapa Agung Sedayu melihat beberapa tangkai tombak dan di dinding-dinding tersangkut pedang perisai dan keris. Pemandangan yang bagi Agung Sedayu benar-benar tidak sedap. Laki-laki berwajah keras dan senjata-senjata. Dan tiba-tiba saja teringat pula olehnya, bahwa di pinggangnya pun terselip sebilah keris. Ia tidak tahu, apakah keris itu akan berguna baginya, atau malahan berbahaya baginya. Tetapi kakaknya memintanya untuk membawa keris itu. Dengan tidak berkata-kata lagi mereka menyeberangi pendapa, menuju ke peringgitan. Di peringgitan itu dilihatnya sebuah warana yang memisahkan sebuah ruangan kecil. Di ruangan kecil itulah Widura sedang tidur pula. Disitulah Adi Widura sedang beristirahat, berkata Demang itu. Dan tiba-tiba saja dada Sedayu menjadi berdebar-debar. Apakah kata Paman Widura itu, kalau dilihatnya ia datang di saat-saat yang begini? Demang itu pun berbisik pula, duduklah Nger. Biarlah aku sendiri yang membangunkannya. Namun Widura adalah seorang prajurit terlatih. Karena itu meskipun ia tertidur nyenyak, namun telinganya dapat bekerja dengan baiknya. Sehingga Demang Sangkal Putung itu sebenarnya tidak perlu membangunkannya.
Sejenak mereka berdua masuk, dan pintu peringgitan itu bergerit meskipun perlahan-lahan, Widura telah terbangun karenanya. Namun ia tidak segera bangkit. Ia ingin tahu, siapakah yang datang ke peringgitan itu. Tetapi ketika didengarnya suara Ki Demang, maka hampir-hampir saja ia tidur kembali kalau tidak segera disadarinya, bahwa kecuali Pak Demang ada orang lain. Bukan dari anak buahnya. Ketika Ki Demang itu berjalan perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak mengejutkan orang yang dibangunkannya, dan menjengukkan kepalanya dari sisi Warana, Demang itu tersenyum asam, desisnya. Ternyata aku tidak perlu membangunkan Adi. Widura sudah duduk di sisi ranjangnya ketika Demang Sangkal Putung itu menjenguknya. Apakah ada seorang tamu yang ingin menemui aku? Bertanya Widura. Ya Adi, jawab Demang Sangkal Putung, demikian pentingnya sehingga tak sabar lagi menunggu esok. Siapa? Bertanya Widura. Angger Agung Sedayu, jawab Demang. Agung Sedayu. Widura terkejut, dan segera ia bangun dari pembaringannya, sebuah bil-bil bambu. Dengan tergesa-gesa ia melangkah keluar. Ketika dilihatnya Agung Sedayu duduk terkantuk-kantuk hampir ia tidak percaya. Desisnya, kau Sedayu. Sedayu mengangguk. Jawabnya, ya Paman. Sendiri, pertanyaan itulah yang pertama-tama dilontarkannya. Ya Paman, jawab Sedayu pula. Namun terpancarlah keheranan di wajah Widura. Seakan-akan ia tidak percaya bahwa Agung Sedayu datang seorang diri. Ditebarkannya pandangannya berkeliling. Tak ada orang lain. Widura pun segera duduk di hadapan anak itu dengan penuh pertanyaan di dalam dadanya. Dan Sedayu pun tidak menunggu pamannya itu bertanya kepadanya. Katanya, Paman, aku disuruh Kakang Untara untuk menemui Paman sebelum fajar. Untara, bertanya Widura dengan kening yang terangkat. Sebab pasti ada sesuatu hal yang memaksa, sehingga Agung Sedayulah yang datang kepadanya. Apalagi Widura telah mengenal anak itu baik-baik, sebaik ia mengenal anaknya sendiri. Di mana kakakmu? Nantilah aku ceritakan Paman, jawab Agung Sedayu, seakan-akan ia adalah seorang yang cakap dalam menanggapi setiap persoalan. Ada yang lebih penting dari Kakang Untara. Oh, sahut pamannya, apakah itu? Maka Agung Sedayu menyampaikan berita yang pernah didengarnya dari mulut kakaknya dan orang aneh yang menamakan dirinya Kiai Gringsing, meskipun ia sama sekali belum menceritakan apa-apa tentang orang bertopeng itu. Widura mendengarkan berita itu dengan penuh minat. Diperhatikannya kata demi kata yang keluar dari mulut Sedayu. Dan tiba-tiba ia bertanya, kenapa Untara sendiri tidak datang kemari? Apakah anak itu sudah harus kembali ke Pajang? Belum Paman, sahut Sedayu, Kakang Untara masih akan tinggal di rumah. Tugasnya di sekitar Jati Anom belum selesai, dan dengan serba singkat diceritakannya bagaimana mereka berdua dicegat oleh Pandai Besi Sendang Gabus, Alap-Alap Jalatunda dan dua orang kawannya, sehingga Untara terluka karenanya. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sempat juga ia bertanya, kau dan kakakmu bertempur berpasangan? Agung Sedayu menggerutu di dalam hatinya. Pamannya masih saja suka menggodanya. Tanpa disengaja ia menoleh, memandangi wajah Demang Sangkal Putung yang tegang itu. Ia tidak akan dapat berbohong kepada pamannya, namun ia malu mengakuinya di hadapan orang lain. Pamannya melihat kesulitan itu, maka segera ia bertanya, adakah Untara akan segera menyusul? Aku tidak tahu Paman, jawab Sedayu, luka itu agaknya parah juga. Baiklah, berkata Widura itu kemudian, kami sangat berterima kasih kepadamu dan kepada Untara. Waktu kita tinggal sedikit. Lain kali kau dapat bercerita tentang perjalananmu itu lebih panjang lagi. Kami pasti akan sangat senang mendengarkannya. Tetapi sekarang aku menghadapi pekerjaan yang berat, lalu kepada Demang Sangkal Putung itu Widura berkata, Kakang Demang. Persoalannya pasti akan menyangkut Kademangan ini pula. Lumbung padi dan palawija serta segala kekayaan kita harus kita selamatkan. Persediaan makanan itu sangat berarti bagi kita dan bagi sisa-sisa laskar penangsang itu. Karena itu, apakah Kakang Demang bersedia menyerahkan Jagabaya dan anak buahnya kepada kami untuk bersama-sama mempertahankan lumbung itu? Tentu Adi, jawab Demang itu, sebab apabila lumbung itu lenyap, kami pun akan kelaparan, istri-istri kami dan anak-anak kami. Dan dengan demikian kami pun tidak akan dapat membantu perbekalan untuk Pajang. Terima kasih Kakang, sahut Widura, siapkan mereka. Jangan dipergunakan tanda-tanda.
Kita harus bersiap dengan diam-diam supaya laskar penangsang itu tidak mengetahui persiapan kita. Tempatkan mereka di halaman banjar desa. Aku akan menyiapkan orang-orangku. Segera kita akan bersama-sama mengambil keputusan, apa yang akan kita jalankan. Sangkal Putung yang diam itu, kemudian seakan-akan terbangun dari tidurnya. Hilir mudiklah laki-laki bersenjata di jalan-jalan desa. Tak ada sebuah tengara pun yang terdengar. Dari jauh desa itu masih nampak dipeluk mimpi. Namun sebenarnya desa Sangkal Putung itu telah dicengkam oleh kegelisahan. Sesaat kemudian beberapa orang laki-laki yang tegap-tegap, para pemimpin kelompok telah berkumpul di peringgitan itu. Seorang laki-laki berkumis panjang, seorang yang lain, rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di bawah ikat kepalanya. Namun beberapa orang yang lain tampak tenang-tenang dan berpakaian rapi. Melihat beberapa orang yang keras dan kasar itu, Agung Sedayu menjadi kecewa. Disangkanya Laskar Pajang adalah orang-orang yang halus, tampan dan bersih seperti kakaknya. Tidak disangkanya bahwa di dalam Laskar Pajang itu pun ada di antaranya orang-orang yang mirip bentuknya seperti pandai besi sendang gabus. Widura dengan tenang mengulangi keterangan-keterangan dan berita yang disampaikan Sedayu kepada mereka. Satu demi satu dan telah pula ditambahnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas Sangkal Putung itu. Sesaat kemudian peringgitan itu menjadi sepi. Masing-masing sedang mencoba merenungkan dan membayangkan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba kesepian itu dipecahkan oleh suara seorang yang sudah setengah umur duduk di sudut ruang itu. Katanya, "Adakah Ki Lurah sependapat dengan aku, bahwa laskar penangsang itu adalah laskar yang beberapa hari yang lampau berkeliaran di Karang Anom?" "Ya," Widura mengangguk, "aku sependapat." Kalau demikian, orang itu meneruskan, "Laskar itu dipimpin langsung oleh Macan Kepatihan Jipang." Semua orang serentak menoleh kepada orang itu, dan kemudian memandang wajah Widura seperti minta penjelasan. Widura pun kemudian menjawab, "Aku kira demikian. Laskar itu dipimpin oleh Tohpati, yang juga disebut Macan Kepatihan, Kemanakan Patih Mantahun." Terdengar beberapa orang menggeram, dan berkata salah seorang, "Laskar di Karang Anom telah bergerak ke timur. Tidak ke barat." Sekarang ternyata, gerakan itu adalah sebuah cara dari mereka untuk mengelabuhi kita. Dan kita pun agaknya hampir-hampir saja ditelan oleh macan yang cerdik itu. Untunglah Untara ada di Jati Anom. Dan untunglah bahwa Sedayu sempat menyampaikan berita itu kepada kita. Semua mata pun kemudian memandang Sedayu dengan penuh ucapan terima kasih. Mereka mendapat kesempatan membela diri sebelum mereka diterkam oleh Macan Kepatihan yang cerdik itu. "Kalau Angger Untara sekarang ada di sini," desis orang setengah umur di sudut itu. "Kenapa?" bertanya yang lain. "Macan itu tidak akan berbahaya," jawab orang setengah umur itu. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun salah seorang dari mereka, seorang yang berwajah tampan dan bergelang akar di pergelangan kirinya tampak tersenyum. Senyum yang aneh. Agung Sedayu melihat senyum itu, dan tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Yang berkata kemudian adalah Widura, "Kita tidak akan menunggu mereka. Kita sambut mereka di perapatan Pandean. Kita pagari desa ini dengan benteng pendem. Karena agaknya laskar mereka lebih besar, maka mereka kita sergap sebelum mereka menyadari kehadiran kita." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Dan tiba-tiba berkatalah orang setengah umur itu, "Meskipun Angger Untara tidak di sini, bukankah telah dikirim adiknya untuk menjinakkan Macan Kepatihan itu?" Dada Agung Sedayu seperti akan meledak mendengar kata-kata orang setengah umur itu. Bukankah dengan demikian berarti ia harus berhadapan dengan Macan Kepatihan itu? Meskipun Agung Sedayu belum pernah melihat orang yang bernama Tohpati dan bergelar Macan Kepatihan, namun mendengar namanya saja, Agung Sedayu sudah hampir pingsan. Apalagi kalau ia harus melawannya. Lututnya tiba-tiba menjadi gemetar, ketika beberapa orang mengangguk-angguk dan bergumam, tak ada bedanya. Untara atau adiknya. Dengan tidak disadarinya, Sedayu memandangi wajah pamannya, seperti seekor anak ayam yang minta perlindungan pada induknya. Widura melihat tatapan mata Sedayu yang penuh kecemasan itu. Karena itu ia tersenyum, dan dengan tenangnya ia berkata, "Sedayu, kami akan berterima kasih sekali apabila kau memenuhi permintaan itu.
Tetapi aku kira, kau telah cukup berjasa kepada kami dengan kehadiranmu ini." Kemudian kepada orang-orangnya Widura berkata, "Agung Sedayu baru saja menempuh perjalanan yang berat. Berdua dengan Untara, anak ini terpaksa bertempur melawan pandai besi Sendang Gabus dan alap-alap Jalatunda sekaligus beserta 2 orang kawannya. Karena itu, biarlah ia beristirahat." Orang setengah umur itu menjadi kecewa. Demikian pula agaknya beberapa orang lain. Terdengar seorang di antara mereka berkata, "Lalu siapakah yang akan berhadapan dengan macan yang garang itu?" Kata-kata itu adalah suatu pengakuan atas kesaktian macan kepatihan, sehingga mereka menjadi cemas karenanya. Yang menjawab pertanyaan itu adalah Widura, "Karena aku yang bertanggung jawab atas kalian dan daerah ini, maka aku mencoba melawan Tohpati yang sakti itu." "Tetapi kalau Kakang Widura terikat dalam pertempuran melawan macan kepatihan, siapakah yang akan memimpin kami?" bertanya yang lain. Widura terdiam. Tugasnya sedemikian berat, sehingga tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba anak muda yang berwajah tampan dan bergelang akar di tangannya itu berkata, "Apakah aku diperkenankan melawan macan kepatihan itu?" Semua orang memandang kepadanya dengan penuh pertanyaan. Anak itu masih muda. Tidak saja muda umurnya, namun anak itu pun belum lama menggabungkan dirinya pada Laskar Pajang yang dipimpin oleh Widura itu. Namun memang di beberapa pertempuran tampaklah ia melampaui keterampilan kawan-kawannya sehingga dalam waktu yang singkat anak itu telah diangkat menjadi salah seorang pemimpin kelompok anak-anak muda dalam Laskar Widura itu. Widura pun tidak segera menjawab. Ia memang melihat kelebihan anak muda itu. Dan dikenalnya anak muda yang bernama Sidanti itu sebagai salah seorang murid dari Ki Tambak Wedi dari lereng Gunung Merapi. Karena Widura tidak segera menjawab, Sidanti itu mendesaknya, katanya, "Kakang Widura, berilah aku izin. Aku akan mencoba apakah nama yang menakutkan itu sebanding dengan kesaktiannya." Widura menatap mata anak muda itu. Dilihatnya tekad yang menyala. Widura yang telah berpengalaman itu melihat keberanian yang teguh terpancar pada wajah Sidanti. Maka meskipun dengan agak ragu-ragu ia berkata, "Aku akan selalu memberikan kesempatan kepada kalian. Tetapi ketahuilah bahwa Tohpati itu benar-benar orang yang luar biasa. Ia dapat bertempur seperti hantu yang tak tersentuh tangan. Namun ia dapat menerkam, benar-benar segarang harimau belang." "Ya," jawab Sidanti, "aku pernah mendengar cerita itu. Tubuh Tohpati dapat berubah menjadi asap dan bernyawa rangkap. Tetapi selama asap itu masih kasat mata, akan aku coba untuk menangkapnya." Widura mengangguk-angguk. Ia pun pernah mendengar bahwa Ki Tambak Wedi memiliki kesaktian yang luar biasa pula. Bahkan demikian saktinya, sehingga orang menyebutnya dapat menangkap angin. Apakah Sidanti juga mampu menangkap asap? Kemudian berkata Widura itu, "Terserahlah kepadamu Sidanti. Aku akan memberimu kesempatan." Meskipun demikian Widura tidak sampai hati melepaskannya sendiri, maka katanya kepada 2 orang lain, Hudaya dan Citragati, "Tugasmu adalah mengawasi keadaan Sidanti. Berilah kesempatan kepadanya untuk melawan macan kepatihan itu, namun apabila keadaan tak menguntungkan baginya, jangan biarkan macan itu mengganas. Berusahalah bertempur tidak terlalu jauh daripadanya." Hudaya, laki-laki yang hampir di seluruh wajahnya ditumbuhi rambut, tertawa lirih. Matanya yang bulat tajam, memandang Sidanti seperti tak mau melepaskannya. Katanya, "Baiklah. Tetapi anak muda, jangan bermain-main dengan harimau itu." "Baiklah Kakang," jawab Sidanti. Citragati, orang setengah umur yang mengharap kehadiran Untara itu pun tersenyum, katanya, "Baiklah. Aku sudah lama tidak melihat perkelahian yang berarti. Mudah-mudahan Angger Sidanti dapat menyelesaikan pekerjaannya." Sidanti tersenyum. Namun wajah yang tampan itu rasa-rasanya begitu menakutkan bagi Agung Sedayu. Mungkin terpengaruh oleh keberanian anak muda itu, atau mungkin karena Agung Sedayu sendiri tak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan menyebut nama Tohpati itu pun ia tak berani. Ia terkejut ketika Sidanti itu tiba-tiba saja berkata kepadanya, "Adi Sedayu, biarlah aku mencoba melakukan pekerjaan yang seharusnya dipercayakan kepadamu. Mudah-mudahan aku dapat melaksanakannya dengan baik." "Bukankah begitu?" Agung Sedayu menjadi bingung, namun akhirnya ia menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun yang dapat diucapkan. "Tetapi selama asap itu masih kasat mata, akan aku coba untuk menangkapnya." Sidanti menarik keningnya.
Ia kini tidak tersenyum. Sikap Agung Sedayu dianggapnya terlalu sombong. Katanya kemudian, jangan tersinggung Adi. Bukankah kau terlalu lelah setelah bertempur melawan pandai besi sendang gabus dan alap-alap yang cengeng itu? Nah, sekarang biarlah aku melawan macan kepatihan yang garang, yang sekaligus akan dapat menelan lebih dari 10 alap-alap macam pratanda itu. Kembali dada Sedayu berdesir. Sama sekali ia tidak merasa tersinggung dan sama sekali ia tidak bermaksud apa-apa. Dengan demikian Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Sehingga anak muda itu semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Widura melihat keadaan itu. Maka katanya, jangan berprasangka Sidanti. Sedayu adalah seorang anak pendiam. Memang tabiatnya berbuat demikian. Ia tidak tersinggung dan sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tetapi Sidanti masih belum puas. Jawabnya, adakah Sidanti tidak cukup berharga untuk mendapat jawaban dengan kata-kata, tidak hanya sekedar menganggukkan kepala. Jangan dinilai Sidanti sama harganya dengan alap-alap Jalatunda. Semua yang mendengar kata-kata itu menarik keningnya. Seorang yang berkumis lebat menyahut, sudahlah Sidanti, tidak baik kita ribut-ribut hanya karena salah paham. Aku tidak mulai, jawab Sidanti. Sedayu menjadi semakin gemetar. Sama sekali tak diduganya bahwa anak yang tampan dan tersenyum-senyum itu adalah seorang yang mudah sekali, ya, mudah sekali tersinggung perasaannya. Untunglah bahwa ruangan itu tidak terlalu terang, sehingga tak seorang pun yang sempat melihat wajah Sedayu yang pucat. Orang-orang yang hadir di ruangan itu, yang sejak semula telah merasa berhutang budi kepada Agung Sedayu, menilai sikapnya sebagai sikap yang dewasa. Agung Sedayu sama sekali tidak melayani kemarahan Sidanti. Karena itu beberapa orang menjadi semakin kagum karenanya. Orang yang berkumis lebat dan bertubuh raksasa meneruskan kata-katanya, kau salah paham Sidanti. Sudahlah jangan mengada-ada. Sedayu mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bertubuh kasar kaku. Namun ucapannya menunjukkan kematangan dan kehalusan budinya. Tetapi orang yang setengah umur dan bernama Citra Gati bersikap lain. Desisnya meskipun hanya perlahan-lahan, Sidanti. Kau masih belum mengalahkan macan kepatihan itu. Jangan terlalu pagi mimpi menjadi pahlawan. Tetapi orang yang setengah umur dan bernama Citra Gati bersikap lain. Sidanti mengerling kepada Citra Gati. Kemudian hampir kepada semua yang hadir. Agaknya mereka berpihak kepada Agung Sedayu. Karena itu tiba-tiba Sidanti tersenyum. Senyum yang aneh. Karena di balik senyum itu tersimpan bibit-bibit ketidaksenangannya kepada Agung Sedayu. Widura yang tidak mau membiarkan keadaan itu berlarut-larut segera berkata, adakah kita akan menyergap laskar kepatihan ataukah kita ingin ribut-ribut soal yang sama sekali tak berarti? Cepat tinggalkan tempat ini. Bersiaplah dengan anak buah kalian masing-masing. Kita segera berangkat. Kita harus mencapai simpang 4 Pandean lebih dahulu. Widura tidak menunggu lebih lama lagi. Ia mendapat kesan kurang menyenangkan dari pertemuan ini. Karena itu ia sengaja mendahului, berdiri dan melangkah keluar sambil berkata, beristirahatlah di pembaringanku Sedayu. Orang-orang lain pun segera mengikutinya. Satu-satu mereka melangkah keluar ruangan. Yang terakhir adalah Demang Sangkal Putung. Diperlukannya menghampiri Agung Sedayu sambil berbisik, terima kasih Ger. Kami penduduk Sangkal Putung tak akan pernah melupakan jasa Angger kali ini. Mudah-mudahan kami dapat membebaskan diri dari cengkraman macan kepatihan itu. Kami tidak akan mengganggu ketentraman istirahatmu anak mas. Namun apabila terpaksa, aku akan mengirimkan seorang yang akan memberitahukan kepadamu, apakah ada di antara kita yang mampu melawan macan kepatihan itu. Kalau tak seorang pun yang mampu melawannya, jangan Angger biarkan kami. Kami masih mohon perlindunganmu. Agung Sedayu tidak tahu, apakah yang akan dikatakan. Tetapi ia tidak akan berdiam diri, atau menjawabnya dengan anggukan kepala saja. Ia takut kalau Demang Sangkal Putung itu pun akan salah mengerti dan menyangkanya anak muda yang benar-benar sombong. Karena itu, tanpa setahunya sendiri, ia menjawab terbata-bata, ya, Bapak Demang. Agaknya jawaban itu telah cukup membesarkan hati Demang Sangkal Putung itu. Dengan tersenyum ia mengangguk dalam-dalam. Katanya, terima kasih anak mas. Maka pergilah Demang itu dengan hati yang lapang.
Dilampauinya halaman rumahnya dan ditemuinya Jagabaya Sangkal Putung. Diberinya orang itu beberapa keterangan dan bersiaplah kemudian anak-anak muda Sangkal Putung. Mereka siap dengan keteguhan hati, menyelamatkan desa mereka, lumbung-lumbung mereka dan mempertahankan daerah mereka dari sergapan Laskar Macan Kepatihan. Sebab apabila mereka tidak berhasil, maka untuk masa yang panjang Sangkal Putung akan mengalami paceklik. Yang berdiri di paling depan adalah anak muda yang bulat kokoh meskipun tidak begitu tinggi. Dengan mata yang berseri-seri ia menimang-nimang senjatanya. Sebuah pedang bertangkai gading. Anak itu adalah anak Demang Sangkal Putung, Suandaru. Namun agaknya anak muda itu tidak puas dengan namanya, maka ditambahnya sendiri menjadi Suandaru Geni. Ayah, ia bertanya kepada ayahnya, adakah Macan Kepatihan itu sangat menakutkan? Ia adalah seorang yang sangat sakti Endaru, jawab ayahnya. Suandaru tertawa. Memang anak itu selalu tertawa, sedang di dadanya selalu tersimpan keinginan dan cita-cita yang tanpa batas. Katanya, apakah ukuran kesaktian seseorang? Apakah Macan Kepatihan itu kebal? Biarlah aku nanti mencoba melawannya. Demang Sangkal Putung menggelengkan kepalanya. Jawabnya, dalam Laskar Adiwidura, seseorang telah menempati dirinya sebagai lawannya. Siapa? Bertanya anak muda itu. Angger Sidanti, jawab ayahnya. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu suka kepada Sidanti. Tetapi ia tidak berani melawan anak itu. Sebab ia pernah ditampar pipinya. Ketika ia akan membalas, tiba-tiba saja tangannya telah terpilin ke belakang. Sidanti dapat bergerak secepat tatit. Tetapi Suandaru tidak puas dengan nasibnya itu. Ia sama sekali tidak senang atas perlakuan Sidanti kepadanya. Sidanti lebih tua beberapa tahun dari aku, pikirnya, nanti pada umurku setua Sidanti sekarang, aku harus sudah melampauinya, dan Suandaru ternyata tidak tinggal diam. Dengan tekun ia selalu berusaha menambah ilmunya. Tetapi anak muda itu tidak pernah mengetahuinya bahwa Sidanti pun dengan pesatnya maju. Dengan teratur anak muda itu selalu mendapat bimbingan dari gurunya, Ki Tambak Wedi, meskipun tidak setiap hari. Di mana ada Sidanti berada bersama Laskar Widura, maka gurunya selalu datang kepadanya. Sepekan atau 10 hari sekali. Sedang menurut pikiran Suandaru yang sederhana itu, apabila ia berlatih terus, maka ilmunya pun akan masak dengan sendirinya. Sedang bekal dari ilmunya itu diterimanya dari ayahnya, dari beberapa orang sedesanya yang semuanya itu tidak ada yang melampaui, bahkan menyamai pun tidak, dengan Sidanti sendiri. Meskipun demikian, Suandaru telah membawa bekal dalam tubuhnya yang gemuk itu. Anak muda itu tenaganya bukan main. Dan ia bangga pada kekuatannya itu. Setiap pagi ia berusaha menambah kekuatannya dengan mengangkat apa saja yang dijumpainya. Batu-batu besar, kayu-kayuan dan bahkan seekor anak kerbau. Dan kini anak Demang Sangkal Putung itu bersama beberapa kawan-kawannya telah siap untuk bersama-sama dengan Laskar Widura menghadapi Laskar Macan Kepatihan yang berusaha merebut perbekalan mereka. Bersambung ke bab 5.